Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelas masih apa yang di bawahnya masih ada sampah-sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu ya. Sudah Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Batul sabda doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Udah pada makan belum nih? Belum. Tapi masih tetap semangat kan? Ya. Ada yang tahu kemarin kita membahas tentang materi apa? Ya, perang tentang Jenderal Sudirman ya. Sekarang kita membahas materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan tajrid. Silakan Mas Nafis dibaca. Pengertian tajrid Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam di tengah masyarakat sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Islam sebagai agama terakhir tidaklah memisahkan masalah rohani dan persoalan dunia, tetapi berbuat seperti ini sehingga Islam yang memancar ke dalam berbagai aspek kehidupan tetaplah merupakan satu kesatuan, suatu keutuhan. Pembaruan Islam sebagai satu kesatuan inilah yang ditampilkan Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga dalam perkembangan sekarang ini Muhammadiyah menampakkan diri sebagai pengembangan dari pemikiran perluasan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai karya amal soleh. Ya, jadi Muhammadiyah itu tajrid itu adalah gerakan keagamaan yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat sehingga terwujud masyarakat Islam sebenarnya. Selanjutnya di bagian Usaha pembaruan Muhammadiyah secara ringkas dapat dibagi ke dalam 3 bidang penerapan, yaitu bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Pengembangan tajrid bidang keagamaan. Pembaruan dalam bidang keagamaan ialah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi yang pada waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas, tampak, dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Ya, jadi pembaharuan Muhammadiyah dapat dibagi 3 bidang gerakan, yaitu bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Yang pertama, bidang keagamaan ialah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi dan menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas, tampak, dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Yang pertama itu penentuan arah kiblat yang tepat dalam bersembahyang sebagai kebalikan dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat. Yang kedua, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa atau hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama. Yang ketiga itu menyelenggarakan sembahyang bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha sebagai bagian dari sembahyang serupa dalam jumlah jemaah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid. Yang keempat, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. Yang kelima itu penyampaian hikmah dalam bahasa daerah sebagai ganti dan penyampaian hikmah dalam bahasa Arab.
Yang keenam, penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, pernikahan, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat poteistis darinya. Yang ketujuh, penyederhanaan makam yang semula dihiasi secara berlebihan, jadi tidak boleh ya dalam Islam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia di mana dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah melarang menembak kuburan, duduk di atasnya, dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai, dan Abu Dawud. Yang kedelapan, menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang suci atau wali. Terakhir, Mas Istaluhu tolong dibacakan. Yang kesembilan, menunjukkan anggapan adanya berkah pengetahuan gaib yang dimiliki oleh para kiai atau ulama tertentu dan pengaruh ekstrim dari pemujaan terhadap mereka. Terus yang ke-10, penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisahan laki-laki dan perempuan dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan. Ya, yang 9 itu membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat gaib yang dimiliki oleh para kiai atau ulama tertentu dan pengaruh ekstrim dari pemujaan terhadap mereka. Yang terakhir, penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisahan laki-laki dengan perempuan dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Paham ya? Ya. Jadi kesimpulannya itu Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam, menegakkan masyarakat sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Saya kasih pertanyaan ya untuk satu orang. Mas, itu ada apa? Mas Nafis. Apa pengertian tajdid coba? Nggak tahu Pak. Jadi pengertian tajdid itu adalah gerakan beragama keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat sehingga terwujud masyarakat Islam sebenarnya. Terus pertanyaan sebutkan penafsiran yang benar terhadap Al-Quran dan hadis dan usaha pemilihan tersebut antara lain apa saja, Mas? Apa? Mas Tiga apa saja? Lupa Pak. Ada apa ya? Apa? Sebutkan penafsiran yang benar terhadap Al-Quran dan hadis tentang yang tadi yang pertama tadi penentuan apa aja.
Udah berapa menit? Udah langsung tidak saja ya. Sebelumnya saya sudah absen belum ya? Belum, Pak. Muhammad Nafis, Hadir. Davinda, Hadir Pak. Viola, Hadir. Wisda, Hadir. Iqbal, Syahrenja, Hadir. Isaluhu, Hadir. Fadel, Hadir. Fadil, Hadir. hadir semua ya. Ya. Saya kasih PR Ya. itu tentang pertanyaan apa pengertian adjektif tadi ya, nanti silakan dicari di internet. Ya, Pak. Siapa? Jadi kita akhiri saja ketua kelas, akhiri dengan doa. Waduh, siap berat. Doa mulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.